ruang Zoom dalam rangka sama-sama belajar. Nah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdoa sebelum acara kita mulai. Mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita kerjakan malam hari ini diridhoi oleh Allah. Untuk itu kita berdoa, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kundayati. Malam hari ini saya akan memandu acara Jendela Ilmu yang mengambil topik coaching for leader. Nah, sebelumnya kita akan saya perkenalkan dulu kedua pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Coach Fatwa. Nama lengkapnya adalah Fatwa Abdullah Syawal Nasution. Beliau adalah Vice President Customer Retention di ACC Astra Group. Lulusan S1 Peternakan Institut Pertanian Bogor. Besarnya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Beliau menjadi karyawan di Astra Credit Companies Astra Group sejak 18 tahun yang lalu. Dan traveling, renang, dan nonton itu diakui sebagai aktivitas favorit di kala senggangnya. Ia merupakan trainer dan mentor di Astra dan berbagai tempat lain. Selain itu, ia juga aktif berorganisasi, menjadi profesional coach, public speaker, dan penulis. Untuk pendidikan, S1 Peternakan Institut Pertanian Bogor. SD, SMP, SMA berada di Sumatera Utara, di Kota Nopan, Madinah, Sumatera Utara. Untuk pekerjaan, Coach Fatwa itu Vice President Customer Retention di ACC Astra Group, kemudian founder Furneka Rumah Kayu dan Furniture, founder Hafasa Akademi Internasional, co-founder PT WFS, kemudian rumah coaching di Excellent B. Beliau juga mentor coach untuk Certified BNSP dan peserta training coaching, kemudian co-fasilitator di training coach, shadow coach di training coach, coaching dan mentoring di Astra, coaching dan mentoring untuk para leader BUMN, Pegadaian, PT Dirgantara Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan sebagainya. Wow, banyak banget nih. Organisasi yang diikuti atau yang dikelola oleh Coach Fatwa, Direktur Membership ASESCO atau Asosiasi ESCO 3.0 Coach, Asosiasi Business Coach of Hijrah Coach, kemudian Mentor Coach UMKM Wiraranesia, kemudian Professional Coach di Teman Curhat ID, Professional Coach di aplikasi HD, Hijrah Coach. Nah, untuk publikasi, Coach Fatwa penulis buku Profesi Zaman Now, Be Certified Coach in 21 Days. Kemudian penulis 21 Kartini Coach Zaman Now. Penulis di buku Gerbang Ihsan, kisah inspiratif menemukan inner drive. Support pendapat tokoh di 25 buku, kemudian mentor kelas menulis 21 hari, bedah buku Profesi Zaman Now, bedah buku novel Gedung Hijau, bedah buku From Wheelchair to High Heels. Nah, project leader pada Coaching for Nation program coaching,
program wakaf 1000 Al-Quran untuk tahfiz, masjid, dan panti asuhan yatim dan jompo. Kemudian proyek akhirat menulis buku Gerbong Ihsan. Untuk sertifikasi, Coach Fatwa Certified ISQ 3.0 Coach CPIC, BNSP, kemudian Certified Business Hijrah Coach CBHC ICF, Certified Professional Business Hijrah Coach PBHC ICF, kemudian Certified Hijrah Main Practitioner CHMP MyBrain UK, Certified Entrepreneur Coach Wira Ranesia. Kemudian menjadi speaker webinar mengenal profesi zaman now by Hijrah Coach. Webinar Neurological for Sales, rahasia dibalik keputusan membeli by Hijrah Coach. Webinar for UMKM, rahasia dibalik keputusan membeli by dealer Setia Jaya Depok. Webinar for UMKM, cara menang menghadapi tantangan by dealer Setia Jaya Depok. Ini speakernya masih banyak ya. Ada training offline, coaching group program Centurion batch 1 sampai dengan 8. Kemudian webinar program Asesco Talk, Aset, volume 2, volume 5, volume 13, volume 22, dan volume 26. Nah ini di live IB-nya profesi zaman now dengan ISQ Coaching Academy. Wah, banyak banget nih. Nah ini ada podcast hostnya, ketuk pintu ngopi yuk. Nah terdapat beberapa episode diantaranya episode ngungkapin pikiran usaha kecil bareng Kang Ujang. Episode cara mendapatkan pekerjaan saat pandemi bareng Coach Hari. Kemudian episode siapa sebenarnya diri kita bareng Fahri Zalmas. Oke, banyak banget ini dari Coach Fatwa. Ini ya. Kemudian kalau pembicara kedua adalah Coach Sayaka. Coach Sayaka ini CV-nya cukup singkat tapi padat sekali. Coach Sayaka itu certified yoga instructor. Nah ini yang sedang ditekuni menjadi instruktur yoga. Kemudian certified 3.0 coach dan hipnoterapis. Oke, topik malam ini adalah coaching for leader. Nah, apakah yang kita tahu apa itu coaching? Karena tidak semua yang hadir adalah coach, maka apa yang sudah sering kita dengar dan familiar itu biasanya ada yang sudah terbiasa ya. Itu mentoring, training, counseling. Nah, untuk coaching malam hari ini akan kita dengarkan langsung dari coach fenomenal kita. Nah, silahkan sahabat semua menyimak dengan antusias dan berkontribusi. Antusias dengan sukarela mau membuka kamera, tak kenal maka tak sayang. Mungkin dengan buka kamera kita akan lebih kenal bagi yang berkenan. Antusias dengan sukarela, kemudian tadi berkontribusi ya, setelah antusias maka berkontribusi, nanti dengan mengajukan pertanyaan atau sharing. Itu yang kita harapkan pada malam hari ini. Sahabat yang hadir, monggo dengan antusias kita ikuti materi yang pertama dari Coach Fatwa. Kita sambut Coach Fatwa, monggo. Ya, terima kasih Coach Kundayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ada wajah-wajah lama terasa baru nih hadir malam ini. Ada Coach Mila, halo Coach Mila dari Cikampek nih ya. Terus ada Coach Raja, alhamdulillah, Coach Dato Yazid juga ya. Nah, tentunya ada Coach Hari, Coach Sayaka dan semuanya. Bismillah, tadi sudah dibacakan ya sama Coach Kun beberapa
kegiatan saya. Nah, malam ini saya ingin berbagi sharing lebih spesifik ya, coaching for leader. Apa sih sebenarnya manfaat coaching ini buat para leader? Ya, entah itu buat leadernya sendiri atau buat timnya, ya. Karena ternyata dari satu penelitian engagement karyawan itu terhadap pekerjaannya saat ini sangat rendah. Nah, engagement itu apa? Engagement itu rasa memiliki, rasa tanggung jawab gitu ya, rasa rasa happy menjalani pekerjaannya gitu. Bahkan ada mungkin yang merasa sudah bosan, sudah jenuh, padahal usia kerjanya, lama kerjanya baru sebentar ya, belum juga setahun, tapi kok sudah jenuh gitu. Nah, apakah pekerjaannya yang salah? Apakah job desk-nya nggak jelas? Apakah lingkungannya? Atau jangan-jangan ya cara kita memimpin nih yang kurang tepat. Nah, kita sebagai leader tentunya harus selalu mengupgrade diri kita. Oleh karena itulah, terima kasih ya buat teman-teman yang hadir malam ini bersama-sama kita saling sharing ya. Mungkin nanti teman-teman juga punya pengalaman dalam memimpin. Apakah sudah melakukan teknik coaching ini, gitu ya? Nah, apakah baru pertama mengenal atau jangan-jangan memang sudah efektif sekali ya dilakukan di tempat bekerjanya gitu. Nah, ingin saya sharing adalah pengalaman saya di mana coaching ini saya terapkan kepada beberapa leader muda. Leader muda ini zilenial usia 22 bahkan sampai 35 tahun ya. Nah, terdampak nggak sih? Seperti apa dampaknya? Nanti kita lihat. Dan juga beberapa leader yang sudah milenial dan kolonial ya, di mana umurnya sudah ada di atas 40 dan di atas 50 tahun ya. Dan ternyata dari testimoni mereka bahwa kompetensi leader ya itu perlu memiliki teknik coaching seperti itu. Oke, bisa dibantu mungkin share slide-nya. Slide saya nggak banyak ya, cuma 5 slide. Sekarang 753, mudah-mudahan 815 sudah selesai ya. Karena coach saya kamu ganti yang banyak berbagi lagi ya, bagaimana beliau tentang coaching ini di Jepang sana ya, berdampak, bermanfaat gitu. Oke, boleh siapa yang bisa bantu share slide-nya? Saya sudah kasih tadi ke Coach Hari ya. Coach Arin. Oke, siap. Nah, Coaching for Leader ini saya mulai lakukan di tahun 2020 begitu awal-awal pandemi ya. Rasanya memang waktu yang tepat ya, yang pas. Nah, boleh di versi slide ya. Dan ini slide-nya baru dibuat setelah maghrib ya. Karena tadi ke dokter dulu. Mungkin model slide-nya Coach 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6. Jadi dua slide itu pembuka dan penutup, 4 slide isinya. Yang depan dulu, biar itu boleh di mode slide ya, jangan mode slide, biar nggak kelihatan semua isinya, biar penasaran gitu ya. Yang di bawah, Coach, di bawah dekat minus plus itu tuh, yang ada gambar slide, bukan ke kiri, nah itu betul. Alhamdulillah, ini ya. Jadi judulnya malam ini kita saling belajar, sharing, coaching for leader. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama klik tentang people ya. Nah, tentang people. Terus yang kedua tentang purpose, yang ketiga tentang performance ya. Wah, maaf ya buru-buru jadi belum dikecilin ke performance. Jadi sekilas tentang people. Kenapa sih people ini penting? Nah, terus setelah kita bahas nanti people-nya, apa yang akan kita lakukan ya terhadap people-nya, mudah-mudahan people-nya ini menemukan purpose-nya. Nah, dengan apa? Dengan coaching gitu ya. Kalau orang ini atau sumber daya manusia sudah menemukan purpose-nya, insya Allah mereka akan bisa perform. Itu aja sebenarnya yang mau kita sampaikan di coaching for leader malam ini. Kita masuk yang pertama dulu ya. Kita cek dulu keaktifan teman-teman ya. Ya, 3P benar sekali nih Coach Nurjaya ya, langsung dirangkum. People, purpose, performance. Oke, next slide. Saya pengen cek lagi ya. Stop dulu, jangan diklik. Nah, coba teman-teman apa bedanya coaching dengan
managing ya. Kita sebagai leader dituntut punya skill managing. Managing itu kan kita manajer ya. Manajer di dalam pekerjaan kita, manajer dalam hidup kita juga, manajer di tempat bisnis kita mungkin. Nah, bagi para leader sudah pasti sering melakukan managing ya, melakukan mengatur. Nah, terus apa bedanya dengan coaching? Boleh, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ya, silahkan dijawab di kolom chat. Apa itu managing? Apa itu coaching? Ya, sambil menunggu yang mau jawab silahkan aja ya, interaktif. Saya juga akan mengulang kembali ya, apa itu beda training dengan coaching. Ya, kalau di perusahaan atau di bisnis tentunya kita juga merasa butuh ya. Tim kita ini harus diikutkan training supaya apa? Supaya menambah ilmunya, skillnya. Nah, terus apa bedanya dengan coaching gitu ya? Nanti kita lihat lagi. Jadi teman-teman boleh sampaikan di kolom chat. Menurut teman-teman, managing itu apa, training itu apa, coaching itu apa? Apalagi sih yang sering dilakukan seorang leader di tempat pekerjaannya atau di bisnisnya atau di company-nya? Selain managing, selain training, ada lagi tuh mentoring ya. Mentoring itu ngapain gitu kan? Nah, coba. Nah, teman-teman mentoring itu apa? Ya. Terus selain mentoring kadang ada juga konseling ya yang dilakukan. Jadi seorang leader memang harus serba bisa ya. Nah, harus bisa memetakan kebutuhan dari timnya. Ini tim saya perlunya di managing kah, di training kah, di mentoring kah, di konseling kah, atau jangan-jangan perlunya di coaching. Nah, gitu ya. Oke, bagi yang sudah menjawab, terima kasih. Anda sudah berusaha aktif ya. Mudah-mudahan ilmunya akan lebih cepat nyampe gitu ya. Di sini ada Partini ya. Partini ini dari mana nih? RSPB ya. Coaching, membimbing, managing, mengatur. Terima kasih ya. Sudah mencoba ikut menjawab. Oke, kita coba klik satu-satu ya. Kita ulang. Mengingatkan kembali saja, bukan mau ngajarin. Nah ini ya, managing adalah memastikan setiap orang untuk mengerjakan tugas mereka. Ya, managing, dimanajerin, diawasin seperti itu. Sementara coaching, membantu orang lain untuk mencapai potensi tertingginya dengan melihat dan memahami penghalang kesuksesannya. Ya, oke, next, training. Training itu mengajarkan keterampilan dan memberitahu bagaimana meningkatkan kemampuan tertentu. Sementara coaching menemukan apa yang menghalangi seseorang untuk belajar hal baru. Nah, dengan cara apa? Banyak bertanya dan sedikit memberitahu apa yang harus dilakukan oleh si coachingnya. Ya, yang dilakukan coachnya cuma bertanya saja, ya, bertanya dengan pertanyaan yang provokatif, pertanyaan yang powerful, ya, dan itu akan menggali dia sehingga dia menemukan cara mengatasi apa yang menghalangi dia. Oke, lanjut mentoring. Mentoring itu mentransfer pengalaman, ya. Nah, di sini lagi banyak nih para coach yang sedang bertugas menjadi mentoring ya. Silahkan transfer pengalaman Anda ya pada saat mencapai suatu tujuan. Ya, kita pun sebagai leader seperti itu. Kita nyampe kepada titik atau jabatan sekarang ini kan karena kita sudah melewati beberapa pengalaman dari bawah. Nah, kisah-kisah sukses kita itu, strateginya, trik-triknya, itu kita bisa transfer kepada tim kita. Mudah-mudahan situasi dan kondisinya masih sama, sehingga mereka bisa ikutin. Ya, sementara coaching itu memberikan ruang, ya, seorang coach itu memberikan ruang dan membiarkan kepakaran yang mereka miliki untuk menemukan jawaban atas situasi yang dihadapi. Jadi bukan kepakaran si coachnya yang ditransfer kepada coachee, tetapi memancing ya, memancing si coachee-nya supaya keluar kepakarannya, keluar potensinya gitu. Dan yang terakhir konseling ya. Konseling adalah melihat masa lalu. Nah, kita balik dulu ke masa lalu, kenapa sih terjadi seperti ini? Apa sih penyebabnya gitu kan? Nah, sehingga itu mempengaruhi perilaku dia dan performanya dia. Nah, kalau di coaching itu fokusnya ke masa depan ya, dan perilaku saat ini apa saja yang bisa mempengaruhi kesuksesannya dia ke masa depannya nanti.
Makanya dalam teknik coaching itu kan, apa kekuatan yang kamu milikin, gitu ya. Apa kompetensi yang kamu milikin untuk mensupport impian kamu supaya tercapai. Itu ya. Nah, ini sekilas gambaran perbedaannya supaya kita tidak terjebak nih. Jangan-jangan yang kita maksud selama ini mentoring, coaching ternyata mentoring isinya, ya. Nah, jangan-jangan campur aduk gitu ya, mentoring dan konseling dan coaching di satu waktu tertentu. Tentunya berbeda. Sehingga efektivitas atau effectiveness kita sebagai leader itu bisa lebih maksimal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya silahkan bertanya ya teman-teman yang hadir di sini. Silahkan bertanya di kolom chat. Nanti mungkin langsung kita respon atau nanti di akhir sesi. Next, kita masuk ke people. Nah, di people ini, bayangkan ya teman-teman, bayangkan punya bisnis atau bayangkan punya tim, atau kita sebagai orang tua ya punya anak ya atau punya pasangan. Kalau laki-laki ya berarti semua dipimpin di rumahnya, istrinya, anak-anaknya gitu. Ternyata ya hal yang paling mendasar itu salah satunya adalah kita harus mengenal tim kita, orang-orang yang kita pimpin ini. Bahkan ya kalau kita mau merekrut orang, itu kita harus tahu dulu kompetensi apa sih yang akan kita butuhkan dari orang-orang yang mau kita rekrut ini. Nah, di sini ada istilahnya assessment. Assessment itu merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari seorang karyawan atau seorang calon yang mau kita rekrut itu. Nah, untuk apa informasi tersebut? Kita gunakan mencari solusi yang dibutuhkan dan merancang sistem pembelajaran lebih objektif. Atau misalnya apa? Untuk mengcapture atau kita gunakan apakah dia punya kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan dia tempatin. Ya, seorang sales tentunya kompetensinya akan berbeda dengan seorang admin. Nah, bagaimana cara kita tahu ini orang cocoknya di sales atau di administrator gitu ya? Lakukan assessment. Nah, ya. Next, apa manfaat daripada assessment itu? Ya, ini sangat penting untuk teman-teman yang mau mencari kandidat karyawan, gitu. Ya, ini sangat penting. Sehingga apa? Sehingga trial and error-nya nggak butuh waktu lama. Dia langsung bisa berlari kencang di jabatannya dia, karena dia nyaman di situ. Ya. Terus yang kedua, di perusahaan juga ini dilakukan untuk mengukur kelayakan karyawan yang sudah lama untuk dipromosikan. Ya, untuk dipromosikan. Ini kurang kelihatan ya. Itu ada tuh mengukur kelayakan karyawan untuk dipromosikan. Jika seseorang itu sudah jadi karyawan tetap, nah sudah sekian lama dia menempati posisinya, nah udah saatnya dia naik posisi, itu perlu dilakukan assessment. Gitu. Ya, jadi 2 poin ini yang perlu. Apakah buat karyawan aja perlu asesmen ini? Enggak, sebenarnya ya. Siapapun pribadinya, mau dia masih pengangguran, mau dia ibu rumah tangga, mau dia masih sekolah, itu sangat perlu melakukan asesmen. Karena apa? Ada jenis-jenis asesmen. Apa aja jenis asesmen itu? Kita lihat. Next. Jenis asesmennya ada 3 ya. Satu itu tentang psikometri, yang kedua itu bisa dengan presentasi, yang ketiga itu bisa dengan role playing dan analisa kasus. Nah, saya coba jelaskan sedikit ya. Kalau psikometri itu jenis asesmen yang melihat kesesuaian karyawan dengan tingkat psikometri itu adalah tingkat kecocokan karyawan dengan pekerjaan barunya, gitu ya. Nah, ini bisa diketahui berdasarkan pengetahuan dan kepribadian yang dimiliki oleh orang yang di asesmen ini. Serta ini juga bisa melihat kapabilitasnya dia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, setahu saya di Hapasa Group ini ada karakter go.id gitu ya. Nanti akan dilihat tuh 4 area dominan dari otak seseorang itu. Apakah dia di dominan gitu ya. Nah, apakah di otak kanan atau otak kiri gitu ya. Nah, nanti di situ dipetakan. Kalau sudah ketahuan dia dominannya di mana ya, itu akan sangat membantu dia menentukan
pekerjaan apa yang tepat buat dia, cara mengatasi masalah jika timbul gitu ya. Mungkin nanti di belakang bisa dijelaskan oleh tim karakter Go.id. Tapi itu sangat penting. Nah, itu yang bisa dilakukan di awal-awal ya, jenis psikometri ini. Ada juga dengan presentasi. Presentasi ini biasanya kalau sudah mau promosi ya, pada saat dia mau dipromosikan menduduki atau menjabat sebagai level manager, biasanya si calon kandidat ini akan diminta untuk presentasi, dan pada saat presentasi itu si pengujinya akan melihat gitu ya, bagaimana cara dia, bagaimana skill dia dalam mempresentasikan materi yang dia bawa gitu ya, sehingga bisa diputuskan ini orang layak atau tidak menjabati posisi yang baru itu. Ada juga yang paling sering saat ini adalah role playing ya, role playing dan analisa kasus, di mana diberikan sebuah kasus-kasus. Kalau di tempat saya itu sudah kasusnya itu dari Harvard, ya. Dari Harvard dibuat sebuah kasus. Nah, nanti kita harus merekomendasikan sebuah usulan, ya, apa solusi yang paling tepat terhadap case-case ini, gitu ya. Itu biasanya berlembar-lembar ya, berlembar-lembar bagaimana dari sudut salesnya, marketingnya, visi bisnisnya, gitu ya, jangka panjangnya, jangka pendeknya, seperti itu. Jadi si karyawan itu akan ditempatkan ke beberapa skenario biasanya ya. Nah, dan di masing-masing skenario itu bagaimana respon mereka, bagaimana solusi yang mereka tawarkan. Nah, di situ akan dilihat kelayakan dia untuk bisa menjabat posisi tertentu. Ya. Nah, itu beberapa jenis dari asesmen ya. Nah, oke, jadi sangat penting dilakukan di awal-awal. Ya, yang kedua setelah people tadi, purpose. Ya, next. Untuk purpose ini saya melakukan coaching. Dan di sini apa sih manfaat coaching bagi leader? Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan. Di sini ada coaching one-on-one, next slide-nya. One-on-one, foto yang di atas, ada juga coaching group. Nah, oke, next. Ada suaranya nggak? Nah, suaranya belum kedengaran. Ini ada video nih yang diputar. Boleh di more, di apa, yang share slide nih. Biar kedengaran ya, manfaat yang dirasakan salah satu leader muda saat selesai dia di coaching. Bisa dibantu suaranya? Bentar ya. Oke. Boleh di stop dulu, terus dibuka. Pas dibuka itu muncul more ya, dekat anonetnya itu. Ada share sound gitu. Share sound ada di coach. Atau boleh di ini, boleh di stop share dulu sebentar. Oke. Di stop share. Nah, setelah di stop share. Nah, share screen ya, share screen. Diklik lagi, terus langsung muncul tuh biasanya di atas, Coach. Nah, paling atas kan ada tuh more. Klik more. Di menu zoom-nya, more. Di menu zoom, more. Nah, ada share sound. Nah, pilih share sound. Klik. Share komputer sound ya? Yes, betul. Nah, baru coba diklik. Kita dengar. Dan ulangin lagi, geser ke bawah. Jawaban dari back dulu. Yes. Halo, saya Denata Pasaribu, saya Head Bandung 2. Saya baru saja melakukan coaching for leader dengan Pak Syawal sebagai coach saya. Menurut saya ini sangat bermanfaat sih program ini, karena apa? Ini adalah CNC saya pertama, tapi di sini saya bisa mengeluarkan atau sharing dengan apa yang saya alami terkait dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan leadership juga yang saya isi di Think CNC kemarin, dan mencari jawaban-jawaban dari apa yang sebenarnya saya alami. Dan di sini bagusnya CNC ini adalah di sini bisa mengembangkan pikiran kita sendiri nih. Sebenarnya kita itu butuh apa, kita itu maunya seperti apa, dan kita itu membukakan pikiran kita itu untuk tahapan atau step-step bagaimana cara mencapai si target kita dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah,
harapan saya ini dapat dilakukan rutin sebulan atau 3 bulan sekali untuk memonitor dan juga dapat menjadikan sarana untuk challenging diri sendiri agar bisa lebih baik lagi dalam mencapai target ataupun memotivasi tim kita ataupun mengukur tingkat kompetensi ataupun motivasi kerja yang ada dalam diri kita. Dan thank you buat manajemen sudah melaksanakan atau melakukan program coaching for leader ini. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Thank you. Oke, ya. Betapa bersemangatnya jadinya ya seorang leader muda ini yang tadinya dia sangat kusut. Ternyata udah lama dia, aduh sama siapa ya saya harus ngobrol ya gitu. Ternyata pas dijadwalkan dia ikut sesi ini, wah dia langsung tuh ya ada action plan-nya. Dan alhamdulillah itu terjadi di bulan April ya saat pandemi di awal-awal, dan di bulan Mei dia sudah tercapai 100% ya. Nah, jadi dia senang sekali. Habis itu saya lakukan lagi sampai dia ada 3 sesi waktu itu ya, dan dia sangat menunggu-nunggu. Jadi kalau coachingnya itu efektif dan berhasil, orang itu akan ketagihan sebenarnya di coaching, gitu ya. Saya mau di coaching lagi Pak, saya mau di coaching lagi Pak. Gitu. Karena dia merasa pertama dia ada yang mendengarkan mereka, terus yang kedua dia merasa diri dia itu berharga gitu ya. Karena apa? Karena pendapat dia dan ide dia itu kepake buat merubah suatu keadaan. Nah, dari yang tadinya nggak capai target jadi capai target gitu. Nah, itu dilakukan dengan sesi coaching one on one. Jadi sangat powerful. Ada juga nih yang di sini ya, coaching group. Nih, ada 5 orang tuh ya. Itu yang tadi sudah BOD-2 tuh di salah satu BUMN. Tuh proses from progress pencapaian gitu ya. Nah, di situ mereka ada buat sampai apa motivasi terdalam mereka sih untuk mencapai KPI-nya gitu. Nah, ini saya dengarin satu-satu ya. Satu orang presentasi saya kasih waktu 15. Nah, karena mereka sudah manajer atau top leader, itu biasanya lewat sampai 30 menit. Jadi harus sabar ya, kita dengarin dulu. Baru kita catat poin-poinnya, kita trigger lagi apa yang bisa dilakukan lagi ke depan. Sehingga selesai sesinya dia menemukan ya apa yang harus dilakukan lagi di era pandemi seperti ini ya. Nah, jadi kesuksesan sebelumnya sebelum pandemi belum tentu bisa dilakukan saat ini. Jadi kita trigger mereka dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga oh iya ya, kenapa saya nggak melakukan ini ya? Nah, kadang hanya sesimpel dia akan japri secara personal leader-leader di cabangnya mereka, memberikan motivasi, sharing informasi, dan bahkan mungkin yang sudah lama mereka nggak lakukan itu adalah memberikan apresiasi, entah itu membuat employee of the month gitu ya. Jadi mereka melihat tidak hanya selalu harus dikejar dengan target, tapi lupa menyentuh sisi kemanusiaannya gitu. Nah, itu cukup powerful. Ya, jadi bisa dilakukan coaching one on one sama bisa coaching group. Kita temukan purpose-nya dia. Apa sih motivasi kamu untuk bekerja di sini? Ya, apa sih tujuan kamu 2-3 tahun ke depan? Kenapa sih itu penting? Wah, ternyata ya dengan diskusi singkat seperti itu, dengan pendampingan ya, bukan diskusi, pendampingan singkat itu, dia bisa apa ya, menyelami hati dia dan pikirannya terdalam itu untuk mencari itu. Dan begitu ketemu, nah disitulah momen aha ya, aha, ini yang ternyata selama ini saya cari gitu ya. Nah saat itu dapat, wah dia bisa melihat berbagai macam opsi ya yang harus dia lakukan untuk mensukseskan apa topik yang kita bahas itu. Ya, ayo siapa yang mau di coaching ya? Mudah-mudahan nanti tim ada sesi free coaching ya buat yang hadir. Oke, next. Setelah dapat purpose-nya, nah ini kenapa penting coaching itu ya. Next. Ini ada foto ya, di mana perusahaan itu sudah sering, diklik aja. Perusahaan itu sudah sering melakukan training. Nah, stop dulu. Apa yang terjadi jika sudah mahal-mahal nih bayar untuk training ya, entah teman-teman itu dikirim training oleh perusahaan dibayarin, atau teman-teman itu investasi sendiri gitu ya, karena hari ini bosan di rumah, apalagi yang harus lakukan banyak training, banyak webinar. Setelah training, kalau tidak ada follow up-nya tanpa coaching, tuh lihat ya, biasanya sehari 2 hari setelah training itu masih semangat banget ya. Ya, kalau training kita di SQ misalnya gitu ya, waduh masih berasa tuh
audionya ya, melo-melonya, nilai spiritualnya masih tinggi gitu. Tapi kalau nggak dibaringin dengan coaching, ya mungkin minggu kedua sudah mulai berkurang tuh efek dari training itu. Minggu ketiga balik lagi kepada habit awalnya. Minggu keempat udahlah ya, udah lupa tuh apa yang ditrainingkan kadang seperti itu. Jadi hasilnya nggak signifikan terhadap perubahan diri, terhadap perubahan performance, terhadap perubahan productivity, nggak signifikan. Nah, coba kita lihat kalau dengan coaching. Next. Dengan coaching, apa yang terjadi? Coba teman-teman lihat ya. Diagram batang yang biru itu adalah training ya, di mana di situ karyawan atau kita ikut training. Terus setelah training, dibantu, di follow up, dilanjutkan dengan sesi coaching, one on one maupun group. Ya, ternyata lihat perilaku orang yang ikut training itu sangat signifikan ya, selalu di atas. Terus hasilnya itu pun luar biasa tuh, meroket naik ke atas. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Apa sih yang dilakukan di dalam sesi coaching itu? Kok bisa apa yang didapat di training itu membuat perilakunya lebih positif, lebih produktif, dan performance-nya pun melesat gitu ya. Melesat, bukan meleset lagi ya, tapi melesat. Nah, selamat datang Coach Salis. Saya tambah semangat nih. Aduh, terima kasih Coach Fatwa. Iya nih ya. Nah, jadi ini pentingnya teman-teman sebagai seorang leader, jangan lupa menyisipkan coaching setelah training. Sama nih halnya ya, setelah ikut webinar ini, nah kita lihat siapa yang merasa dirinya pengen di coaching. Nah, dan nanti kalau ada yang di coaching dan ada yang tidak di coaching, kita lihat ya seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, apa hasilnya gitu ya, sejauh mana dampak dari webinar ini, sejauh mana dampak dari sebuah training itu bagi personal atau perorangan itu. Ya, kenapa? Karena next, ternyata dari hasil penelitian ya, orang yang habis di coaching itu ya, itu 70% itu mereka menemukan suatu improvement dalam pekerjaan mereka ya. Dari untuk mencapai performance mereka itu dia menemukan apa ya yang harus saya lakukan lagi dan dari diri dia gitu ya. Jadi kalau saya bilang tuh ya di buku saya itu coaching itu ibarat menyalakan lampu-lampu dalam kepala kita gitu. Selama ini kita nggak tahu tombol on off-nya. Tapi begitu di coaching itu, oh ternyata di situ tombolnya. Terus kita pencet, swing, terang langsung ya, jalan hidup itu terang gitu. Itu salah satunya. Terus 61% itu bagi pebisnis itu juga menemukan, oh ini yang dibutuhkan bisnis saya ya, oh ini yang dibutuhkan oleh tim saya ya, gitu ya. Nah, seorang leader di coaching juga sangat powerful. Terus 57% itu mereka bisa mengimprove time management. Ya, kayak kita nih, sekarang WFH, waduh, bukannya tambah santai ya kerja itu ya kalau WFH ya. Nah, kalau di kantor justru kita fokus ke pekerjaan kita. Kalau di rumah akhirnya merangkap-rangkap ya, merangkap jadi manajer, merangkap jadi leader, merangkap jadi karyawan, merangkap jadi kepala rumah tangga, merangkap jadi ibu rumah tangga, merangkap jadi guru anak-anak kita gitu. Nah, kusut nggak tuh? Kusut pikirannya. Kalau udah merasa kusut, carilah seorang coach. Saran saya ya. Di sini banyak nih yang hadir para coach. Minta di coaching, tentukan topiknya apa. Nah, mudah-mudahan Anda termasuk di yang 57% yang menemukan improvement gitu ya. 57% itu artinya cukup bagus ya. Nah, dari populasinya 57% itu bisa menemukan improvement. Yang terakhir, mereka bisa mengimprove effectiveness-nya juga ya. Jadi banyak penghematan, ya banyak yang tadinya mungkin boros gitu ya dari segi OPEX atau CAPEX gitu. Ya tergantung topiknya. Intinya membuat mereka lebih efisien. Oke, itu salah satu dampak ya kenapa coaching itu penting dikuasai oleh seorang leader atau penting untuk dijalani sesi coachingnya. Next. Ya, demikian ya. Terakhir, Anda menarik apa yang Anda pikirkan, Anda mendapat apa yang Anda harapkan. Itu quotes terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coach Gundayan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fatwa. Masya Allah, uraian yang sangat jelas sekali ya. Apa itu coaching dan kenapa coaching itu diperlukan, gitu ya. Jadi kalau di sini tadi kita sebagai leader itu memang perlu gitu mengcoaching. Nah, leadernya itu bisa di rumah juga. Seorang ibu juga leader kan gitu ya buat anak-anaknya. Jadi artinya siapapun itu perlu ilmu coaching. Betul ya Coach Fatwa ya. Buat sahabat kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Nanti mungkin jawabnya bisa di ini ya setelah pemateri yang kedua. Boleh. Mungkin ya. Jadi bisa langsung di chat ya supaya nggak lupa gitu apa yang mau ditanyakan. Kemudian kita untuk selanjutnya kita akan dengarkan pemateri yang kedua yaitu Coach Sayaka. Kepada Coach Sayaka saya persilahkan, monggo. Terima kasih Coach Kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini satu kehormatan banget nih bisa satu panggung sama Coach Fatwa. Yang ilmunya sudah wow, ini bagaikan bumi dan langit. Izin share-nya Coach Fatwa, ada Coach Salis juga, ada Coach Raja, ada Coach Yazid, Masya Allah. Izin ya, bukannya saya mau menggurui atau mengajarkan ikan hiu berenang gitu, enggak sama sekali, tapi ini benar-benar men-sharing apa yang terjadi aja di dalam kehidupan saya gitu. Nah, tadi kan Coach Fatwa tuh udah menjelaskan ya, udah sharing tentang si coaching gitu, udah lengkap banget gitu ya. Nah, tadi Coach Fatwa juga sempat bilang gitu, sharing bahwa salah satu definisi dari coaching adalah membantu orang lain untuk mencapai potensi tertinggi dengan melihat dan memahami penghalang kesuksesannya. Nah, salah satu kenapa tadi Coach Fatwa juga bilang nih, begitu selesai di coaching kayak ketemu tuh twing-twing gitu ya, ketemu kayak ada cahaya-cahaya gitu. Karena si penghalang kesuksesannya ini ternyata ditemukan. Nah, apa sih salah satu penghalang kesuksesannya? Itu adalah mental block. Oke, jadi malam ini saya akan sharing tentang mental block. Saya izin ya untuk share. Oke. Mental block. Oke. Mental block. Apa sih sebenarnya si mental block ini gitu ya? Nah, sebelum kita tahu apa itu mental block, teman-teman perlu tahu bahwa di dalam otak kita ini kan kita berpikir nih ya. Nah, di dalam pemikiran kita itu ternyata ada dua pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran yang memberdayakan dan juga ada pemikiran yang tidak memberdayakan. Kenapa seperti ini? Karena ternyata semua yang ada di dunia ini sifatnya netral. Jadi tergantung bagaimana si pemikiran kita atau pemaknaan kita terhadap hal tersebut. Ya. Nah, jadi si mental block ini adalah pemikiran yang tidak memberdayakan. Kenapa sih kita tuh sebelum saya ke sini dulu, kita ke ini dulu ya tadi mental block pemikiran yang tidak memberdayakan gitu. Atau ini aja dulu, kenapa mengetahui mental block itu penting? Nah, yang pertama teman-teman perlu tahu bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh dua faktor. Ya, ini kita di luar berbicara tentang kekuasaan Tuhan gitu ya. Pastinya semua segala sesuatunya berdasarkan izin Tuhan gitu, izin Allah. Nah, ternyata di luar itu ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah faktor nampak. Faktor nampak ini adalah usaha yang teman-teman lakukan. Seperti kita berdagang. Terus teman-teman pergi dari pagi sampai malam ke kantor. Terus teman-teman melakukan apapun yang memang sifatnya terlihat nih, usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar kita yang terlihat.
Dan yang kedua adalah faktor yang tidak nampak. Oke, faktor yang tidak nampak ini sifatnya biasanya seperti pikiran kita, emosi kita, gitu. Nah, faktor yang tidak nampak ini ternyata dibagi dua lagi. Yang pertama adalah conscious atau yang biasa juga kita sering mendengar dengan pemikiran sadar. Nah, yang kedua adalah subconscious atau biasa juga kita sering mendengar dengan pemikiran bawah sadar. Kenapa ini penting? Saya stop share screen dulu ya, biar saya bisa melihat. Nah, jadi ada beberapa pendapat gitu, tapi yang saya ambil dari salah satu buku kitab vibrasi, ini menyebutkan bahwa conscious ini sama subconscious, dia lebih kuat di subconscious. Conscious sifatnya 12%, sementara subconscious ini berperan 88%. Oke, nah jadi sangat sangat berperan penting nih si subconscious ini. Nah, contohnya misalnya gini, semoga ini belum ada teman-teman yang pernah mendengar cerita ini ya. Jadi saya minta nanti teman-teman aktif, boleh dijawab langsung atau boleh teman-teman chat. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya pergi ke sebuah pernikahan di hotel yang sangat mewah. Hotel ini hotel bintang 5. Dan begitu saya masuk ke dalam ballroom, wow, itu suasananya sangat meriah. Jadi lampu-lampunya tuh terang banget, jendela-jendelanya juga besar gitu ya. Makanannya ada di mana-mana, terus tamunya juga rame banget. Nah, karena melihat makanannya enak-enak gitu ya, saya langsung tuh buru-buru, saya salaman, habis itu saya langsung, saya mau makan gitu kan. Nah, pas lagi saya ngantri, tiba-tiba jebret, mati lampu. Oke, saya kaget gitu. Dari yang terang gitu ya, dari ada lagi nikmatin ini nih suaranya Andin gitu, tiba-tiba mati. Nah, di saat saya kaget, saya ngelihat sekitar gitu. Kok orang-orang nggak ada yang nabrak ya? Padahal itu rame banget gitu. Tapi mereka benar-benar bisa mengambil makanan dengan teratur. Nah, menurut teman-teman, kenapa mereka tidak nabrak? Boleh di chat, boleh unmute. Kenapa ya? Padahal tuh itu rame banget deh gitu. Waktu saya datang ke pernikahan itu ramenya minta ampun. Tapi nggak ada satu orang pun saat mati lampu mereka nabrak. Mereka tetap teratur. Pakai insting. Oke. Apalagi? Kenapa ya? Kok dia nggak nabrak ya? Ini bukan sulap, bukan sihir. Karena nggak ada yang bergerak. Orang bergerak kok. Kan tadi saya bilang, kadang ngambilnya tuh masih tetap teratur gitu. Tetap tenang, nggak panik. Tetap tenang, nggak panik gitu. Terus ada memori sebelumnya waktu terang. Oke. Mbak Esa bisa ya kalau misalnya lagi jalan gitu terus mati lampu. Wait. Tetap nih ada bayangannya gitu ya. Kalau tetap tenang juga yang oke, saya tetap tenang gitu. Benar gak sih? Oke. Jadi ternyata pesta pernikahan itu dibuatnya siang hari. So, jadi tetap terang. Kenapa teman-teman nggak ada yang menjawab itu? Itu salah satu bukti bahwa subconscious kita berperan lebih penting, lebih kuat. Karena apa? Biasanya pernikahan itu diadakan pada malam hari. Kan? Kedua, kalau ada lampu, artinya malam. Itu adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang sudah terinstal tuh. Gitu.
Untungnya itu bukan sesuatu yang tidak memberdayakan ya. Nah, kita lanjut ya. Saya lanjut share screen. Oke. Ini ibaratnya kalau misalnya teman-teman, salah satu contoh lagi adalah saat teman-teman, ibaratnya ini teman-teman adalah seorang pembalap. Ya, teman-teman pembalap yang mobil balap itu kan kencang-kencang ya, gitu. Nah, mobil yang kencang-kencang ini saat dinaikin sama teman-teman yang harusnya benar-benar kencang, nah tanpa disadarin rem tangannya lupa untuk diturunin. Jadi ada sesuatu yang menghambat. Oke, kalau dilihat seperti ini prosesnya. Jadi data atau informasi yang kita lihat, dengar, dan rasakan itu masukkan dari panca indera kita ke dalam lapisan konsis kita. Tadi berapa persen? 12%. Nah, dari si otak yang sadar ini, kalau ras kita tidak aktif, kalau tidak difilter, maka dia akan masuk ke dalam lapisan subconscious itu. Itu yang membuat kita bertindak secara otomatis, kayak tadi teman-teman bilang, ya langsung berasumsi tuh kalau sudah ada lampu, terus kalau pesta pernikahan biasanya malam. Udah, jadi nggak ada yang kepikiran, oh itu tuh ternyata siang ya, karena itu sudah terinstall di dalam subconscious teman-teman. Nah, si subconscious ini yang berperan 88% ini yang menentukan tindakan atau feelingnya teman-teman. Di dalam si subconscious ini ada memori, ada keyakinan, ada value, ada peraturan-peraturan gitu, dan masih banyak lagi. Ya. Bagaimana sih si ras ini atau fungsi filter kita itu tidak aktif? Yang pertama, pada saat yang berbicara itu adalah seorang figur atau orang yang memiliki otoritas. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman memiliki anak nih yang sekarang usianya 0 sampai 7 tahun, maka berhati-hati. Karena apapun yang si anak ini anggap sebagai otoritas, orang yang punya otoritas, baik pastinya orang tua nih. Gitu, atau mungkin guru. Apapun yang diomongin biasanya itu akan langsung masuk ke dalam subconscious-nya mereka. Jadi sangat berhati-hati dengan kata-kata yang tidak memberdayakan. Pada saat misalnya emosi gitu ya, si anak ngerjain PR-nya tuh nggak cepet. Terus kita emosi, nggak sabar, terus kita bilang, dasar kamu nih anak yang bodoh gitu, kamu pemalas gitu. Nah, itu yang akan menjadi pemikiran tidak memberdayakan mereka. Itu yang akan menjadi mental block mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah anak yang bodoh, mereka adalah anak yang pemalas. Ya, ini pertama, figur atau orang yang memiliki otoritas. Yang kedua, repetisi atau pengulangan. Ini makanya banyak nih sekarang orang-orang yang suka afirmasi gitu ya, atau zikir, itu kan sifatnya pengulangan. Karena apa gunanya untuk memasukkan ke dalam pemikiran bawah sadarnya kita. Oke, yang ketiga, identifikasi kelompok atau komunitas. Makanya penting banget buat kita. Ada yang bilang, ih kalau pilih teman pilih-pilih teman sih gitu. Ternyata memilih teman, apalagi grup, itu sangat penting. Karena dengan siapa kita main, maka akan menentukan kita. Ya. Yang keempat, emosi yang intensif. Ini maksudnya apa? Sini ada nggak ya yang nyalain nih? Oke, misalnya Coach Mila, boleh ditanya Coach Mila? Suaranya nggak kedengeran. Oke, Coach Raja deh, Coach Raja. Coach Raja boleh unmute. Ini bukti emosi yang intensif sangat membuat itu tuh memorinya masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, Coach Raja. Coach Raja, boleh tanya Coach Raja? Ya, boleh, sila. Nah, 1 bulan yang lalu nih Coach Raja. Ya. Coach Raja sudah menikah berapa tahun ya?
Nah, lo lupa lagi. 14. Ya. Oh, 14 tahun. Oke. Nah, Coach Raja ditanya ya, 1 bulan yang lalu Coach Raja pakai baju apa ya? Itu bulan yang lalu ya. Ya. Berarti tanggal 9 Juni Coach Raja. Allah Pakai Akbar. baju apa? Malam ke siang? Tak kisahlah, malam lah, malam. Kalau malam biasanya pakai jubah lah, tapi warna apa sudah tidak ingat lah. Kalau saya Sudah kah. tak ingat. Oke. Sekarang kita balik ke 14 tahun yang lalu, Coach Raja. Allah Akbar. Saat Coach Raja menikah, Coach Raja pakai baju apa? Ya baju putih Melayu. Kenapa ingat? Ya itu kan penting tarikhnya, waktunya sangat penting, disimpan di subconscious kita. Yes, berarti ada sesuatu emosi itu. Berarti Ya. terbukti saat itu mungkin wah Coach Raja jatuh cinta gitu ya. Allah Akbar. Emosinya tuh sangat bermain di situ, makanya masuk ke dalam subconscious-nya Iya, Coach Raja. betul. Nah, itu bukti banget gitu ya. Bahwa pada saat emosi bermain, maka dia akan masuk ke dalam subconscious. Nah, hati-hati lagi pada saat misalnya kita marah, itu sangat intens gitu. Mungkin mengucap kepada pasangan atau ke anak gitu. Atau kalau di sini adalah kita sebagai leader, berhati-hati pada saat kita membuat seseorang tuh memiliki emosi yang kuat. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana si ras ini tidak aktif adalah gelombang otak alfa atau theta. Ya, ini bermain dengan gelombang otak gitu. Tapi tidak saat sekarang kita bercerita ini. Jadi saya akan next. Oke, di sini saya akan salah satu yang tadi ada di subconscious adalah keyakinan. Ya. Ini banyak banget yang pada akhirnya keyakinan yang tidak memberdayakan, inilah mental block. Jadi yang perlu teman-teman sadari bahwa keyakinan itu tidak sama dengan kebenaran. Artinya apa? Sesuatu yang kita pegang, yang kita yakini, itu belum tentu benar. Itulah mental block. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya seandainya nih ternyata pada saat kita masih kecil, orang tua kita tanpa disengaja itu sempat berucap bahwa dasar kamu anak yang anak yang bodoh. Salah satu contoh itu deh. Nah, keyakinan itu kan belum tentu benar ya. Karena dia yakin itu bahwa oh saya anak yang bodoh, saya anak yang bodoh. Nah, sekarang nih pada saat dia mau berjuang untuk sukses, misalnya dia mau berdagang deh gitu. Tapi karena keyakinan ini, karena mental block ini, sesuatu yang dia yakini bahwa saya orang yang bodoh, maka dia merasa bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ini yang akhirnya menghalangi mereka. Gitu. Ya, jadi keyakinan yang tidak memberdayakan, inilah mental block. Bagaimana cara menghilangkan mental block ini? Saya selalu supaya gampang untuk mengingatnya adalah 3M. Yang pertama adalah menyadari. Bagaimana kita bisa mengobati sesuatu gitu ya, kalau kita nggak sadar gitu, ada sesuatu yang nggak benar nih di diri saya gitu. Jadi kunci pertama adalah kita sadar dulu, kita menyadari bahwa oke, ada sesuatu nih yang nggak benar nih di diri saya. Yang kedua adalah menerima. Percuma kalau kita udah sadar, tapi kita nggak terima gitu. Kita udah tahu nih, oh ini persoalan saya nih gitu. Tapi kita nggak mau menerima. Ibaratnya kita bisa kita bisa kayak kita mau tukar tambah gitu. Kan pasti harus ada sesuatu yang kita punya dulu gitu. So langkah kedua adalah kita menerima dulu. Dan yang ketiga baru kita memperbaiki. Ada banyak banget gitu ya teknik untuk memperbaiki ini. Salah satunya juga dengan si coaching. Oke. Nah, cuma
inti dari memperbaiki, kuncinya adalah yang perlu teman-teman pahami bahwa kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Itu sudah menjadi takdirnya Allah. Ya, tapi kita bisa merubah makna dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu. Nah, ini ada satu gambar yang buat saya tuh sangat masuk ke dalam subconscious saya nih waktu saya menerima ini. Dan ada orangnya yang memberikan kepada saya. Oke, ini saya dapat dari Coach Raja, selalu saya simpan. At the end of the day, your biggest competition is you. So stop untuk memblaming keluar bahwa ini gara-gara si dia nih, gara-gara ini nih, ada itulah, ada inilah gitu. Tapi ternyata sumbernya adalah diri kita sendiri. Sumbernya adalah pemikiran kita sendiri. Itu aja dari saya. Semoga ada nilai kebaikan yang bisa diterima. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Lahir dan batin datangnya dari pribadi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach Kun. Silakan Coach Kun. Masya Allah, tabarakallah, Coach Sayaka. Paparannya sangat luar biasa. Aduh, rasanya waktunya masih kurang. Mungkin sampai besok pagi kali ya, masih akan betah kita dengerin. Sampai besok pagi pun kita akan betah nih kalau dengerin paparannya seperti ini. Karena apa yang disampaikan oleh Coach Sayaka mungkin ada pada diri kita. Mungkin dari kita semua itu kemungkinan punya mental block. Gitu ya. Jadi hanya kita tidak menyadari gitu. Sebenarnya bahwa itu sebenarnya mental block yang harusnya dibuang gitu ya. Kalau ingin lebih ke depannya lebih melesat gitu. Nah, mental block tadi itu sudah benar-benar diuraikan apa itu mental block gitu ya. Dan dari mana bisa terjadinya mental block gitu. Jadi semakin mental block itu yang berfilter-filter, artinya karena bukan hanya satu kan yang terbentuk dari kecil gitu. Jadi terbentuklah mental block. Jadi harusnya kalau kita menyadari, maka kita inginnya membuang itu mental block seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ingin tahu seperti apa sih cara membuang mental block, nah monggo untuk chat atau boleh open mic langsung bertanya kepada pemateri kita malam hari ini mengenai coaching. Kalau mental block dibuang dengan coaching itu seperti apa? Saya persilakan, monggo. Di chat juga boleh. Oke, saya tanya, Coach. Ya, silakan. Pak Dedan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru gabung nih tadi. Ya, terkait dengan mental block. Memang untuk mental block ini solusinya adalah tadi coaching ya, kalau saya tangkap tadi coaching. Tapi sepertinya coaching pun tidak akan bisa mempengaruhi banyak jika lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung untuk membuka atau mendobrak mental block tadi gitu. Ini yang sering saya temukan dan sering saya hadapin gitu ya di tempat pekerjaan seperti itu gitu kan. Kita misalnya bisa membuka mental block kita bahwa kita harus berubah. Tapi ternyata di lingkungan kita tuh banyak yang tidak support, tidak mendukung. Termasuk di unsur pimpinannya atau apa. Itu gimana tuh, Za? itu kesimpulan saya sementara seperti itu. Jadi mental block itu akan terbuka jika memang lingkungannya merubah gitu. Dari kita mungkin punya semangat, punya spirit untuk
membuka mental block. Tapi lingkungan sendiri, kita yang bergerak sendiri itu agak susah gitu. Itu karena saya ngalamin sendiri gitu kan. Kita punya pemahaman yang benar, tapi kalau pemahaman yang benar itu kita sendiri agak berat juga gitu. Kita harus actor gitu kan, perang ngadepin sendirian gitu. Itu Coach gimana Coach? Mungkin saya sedikit sharing aja nih. Silahkan Coach Sayaka. Oke. Ini sebenarnya Coach Fatwa yang jago. Karena Coach Silakan Fatwa dulu. yang tahu. Sebenarnya Iya, gini, nanti oke. boleh dilanjut. Kalau misalnya tadi memang kan dibilang salah satu yang membuat ras kita tidak aktif adalah komunitas gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam komunitas sendiri pun kita bisa memilih. Manusia itu punya pilihan. Apakah dia mengizinkan karakter-karakter yang tidak baik ini masuk ke dalam subconsciousnya dia, gitu. Nah, yang pertama yang harus kita sadari adalah kita tidak bisa merubah orang lain. Kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Oke? Itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Gitu kan, supaya saya tidak terpengaruh dengan orang-orang ini gitu kan, yang tadinya Pak Dadan bilang ya abis lingkungan saya nih kayaknya nggak berdaya banget deh gitu kan, masa saya aja nih yang bekerja gitu, yang sementara yang lain tuh kayaknya nggak pernah ngerjain on time gitu kan. Nah, itu gunanya coaching Pak Dadan. Udah nggak zaman lagi Pak Dadan kita tuh yang kamu kerjain ini ya, kamu begini ya gitu. Tapi dengan ilmu coaching, maka orang itu tahu akan menjadi seseorang yang berdaya. Bagaimana caranya? Coach Fatwa jagonya. Silakan Coach Fatwa. Lanjut Coach Pintar sekali Fatwa. dilempar bolanya ya, mantap nih Coach Dadan ya. Oke. Benar sekali sebenarnya apa yang dibilang ke Mas Dadan ya. Mas Dadan ini dari mana ya? Saya manggilnya Mas, Bapak, Coach atau apa nih? AA. Bebas lah. Pak Bebas. Dadan aja, Pak Dadan. Pak Dadan di mana tinggalnya? Saya di Bekasi. Oh, orang Bekasi. Planet mana ya? Planet samping Jakarta. Samping Jakarta ya. Oke. Iya. Next yang slide kelima, Coach Arina ya. Nah itu kenapa coaching itu penting, sorry ya. Nah di slide ini tadi sempat saya sampaikan, benar banget ini bilang Coach Sayaka ya. Jadi pengaruh lingkungan itu memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Nah kayak tadi pun kan sebenarnya anak-anak kita itu akhirnya punya subconscious yang kurang baik itu karena tadi ya figur kita ya lingkungan juga kan sebenarnya. Tapi dia tidak punya kesadaran bagaimana menemukan potensi diri dia gitu. Next slide, Coach. Next slide. Nah, satu lagi. Ya, di ini. Slide nomor 5. Satu lagi. Nah, itu. Nah, inilah tadi kenapa saya sampaikan ya, mau orang itu sudah ikut training ya di foto yang pertama itu tanpa coaching, itu dia akan cepat sekali kembali ke lingkungannya, ke habitatnya, ya, ke karakternya. Nah, kenapa bisa coaching berdampak luar biasa terhadap perilaku sama hasilnya? Karena di dalam proses coaching itu yang digali itu adalah awareness terhadap diri dia sendiri. Nah, kalau itu ditemukan, mau siapapun temannya, mau di lingkungan manapun dia, itu insya Allah dia sudah punya ya tadi awareness ya, bahwa dia akan menemukan potensi diri dan jati diri dia. Dan hebatnya lagi nih, kita kebetulan di sini satu alumni ya, ada namanya 3.0 coach. Nah, inner-nya itu tuh yang kita gali ya, inner drive-nya. Jadi yang mendorong dia itu bukan lagi eksternal, bukan outer lagi, tapi dari dalam. Nah, dan di sana juga kita akan clarifying orientasinya dia. Apakah dia melakukan itu untuk mendapatkan sebuah materi? Apakah untuk mendapatkan sebuah pujian? Which is di mana kalau dia nggak mendapatkan materi itu, dia akan berubah lagi. Kok percuma nih gue lakukan, nggak ada yang juga nggak dapat hasilnya kok, ya sudah. Dia balik lagi ke karakter awalnya dia. Dia balik lagi ke habit awalnya dia. Dia balik lagi ke kebiasaan awalnya dia. Atau nggak dipuji juga kok sama atasan saya. Capek-capek saya kerja sampai malam. Ya udahlah, lebih baik saya kerja biasa. Ya, sama juga nih hasilnya gitu. Nah, dia berubah lagi, kembali ke karakter awalnya dia. Tapi kalau sudah ketemu inner drive-nya, ya, purpose-nya, yang tadi saya bilang ya, kalau bahasa kerennya ya purpose lah katanya, meaning and purpose hidupnya dia,
Sudah keluar tuh dengan di coaching, terus dan orientasinya lagi bukan lagi kepada makhluk, ya, bukan lagi kepada atasan, bukan lagi kepada pujian, bukan lagi kepada materi, tapi kepada yang maha dari segala maha. Waduh, itu cara dia bersikap, cara dia berperilaku, cara dia bekerja, bukan lagi ditentukan oleh lingkungan itu, tapi lebih kepada siapa yang menciptakannya dia. Itu Pak Dadan. Ya, saya sharing satu pengalaman seorang karyawan, officer, di mana dia itu tidak pernah mencapai BMP-nya dia. BMP itu batas minimum productivity-nya dia. Singkat cerita dia terancam lah kena PHK, ya kan? Nah, dikirimlah ke saya nih ceritanya kan, di coaching. Saya ajak ngobrol. Singkat cerita, saya tanya gitu kan, perasaan dia kerja di sini tuh gimana, apa yang dia suka gitu ya. Kita building trust dulu nih, setelah nyaman baru saya gali kan. Sebenarnya apa sih yang kamu cari dalam pekerjaan ini? Nah, sempat dia merenung gitu kan. Akhirnya dia bilang ya karir kata dia gitu. Nah, itu kan masih karir tuh. Terus uang kata dia, insentif. Oke. Ternyata setelah digali makin ke dalam, kan ada namanya fenomena gunung es ya. Yang tadi tuh, kalau kata coach saya kan tadi ada conscious sama subconscious. Nah, conscious itu yang terlihat itu cuma 12% berarti ternyata ya. Dan ada 88% lagi yang nggak kelihatan. Nah, itu bisa digali dengan coaching, Pak Dadan. Nah, kalau seorang coach itu berhasil melakukan sesi coachingnya dengan baik, insya Allah itu kan tergali tuh yang subconscious-nya. Ya, kita gali motivasi terdalam dari diri dia, kenapa dia ingin punya uang, kenapa dia ingin punya karir. Saya tahu nggak, Pak Dadan, apa jawabannya dia? Kira-kira. Itu kan masih materi semua tuh tadi. Terus kalau karir nanti dipuji orang katanya, sukses dia. Ternyata apa di balik itu? Kira-kira menurut Pak Dadan, jawaban anak salas ini gitu. Apa yang lebih besar dari itu ternyata yang ingin dia kejar? Gengsi tadi karir kan? Nah, kenapa dia ingin berkarir? Supaya dia diakui orang. Ternyata dia ingin membanggakan, membahagiakan ibunya. Bapaknya udah nggak ada. Ibunya. Saya tanya, seberapa penting buat dia membahagiakan ibunya? Oh, penting banget, coach, kata dia gitu. Dengan cara seperti apa? Ya kan? Terus bagaimana diri dia gitu yang dia bilang membahagiakan ibunya itu seperti apa? Diri dia yang seperti apa? Pertama dia harus jadi karyawan tetap dulu, terus habis itu nanti dia pokoknya akan bekerja dengan maksimal. Kalau sudah maksimal bekerja, otomatis karir itu akan dapat. Nah, jadi kalau untuk membahagiakan ibunya itu, dia memulai dari mana? Emang bisa dapat karir dulu, baru bisa membahagiakan ibunya? Enggak, gitu kan, masih butuh waktu. Kalau bisa dia capai target dulu, uang dia udah terancam kok, kalau dia nggak berubah, dia udah keburu out gitu ya, resign gitu. Ternyata membahagiakan ibunya itu dimulai dari mulai dia berangkat kerja. Ya. Pada saat ibunya itu bahagia, dia punya energi yang luar biasa untuk bekerja dengan baik. Selama ini dia lupa itu. Dan at the end 3 bulan setelah itu dia lolos evaluasi gitu kan. Nah, dia selalu top performance. Kenapa? Karena tadi bukan lagi angka targetnya itu yang dia lihat, tapi bagaimana dia setiap hari bisa membuat ibunya bahagia dan bangga. Dan dia ceritakan, Bu, alhamdulillah hari ini saya ada closing, gitu ya. Di akhir bulan dia bisa ceritakan, Bu, saya melampaui target. 3 bulan berikutnya, Bu, saya lewat masa evaluasi. 6 bulan berikutnya saya diangkat jadi karyawan tetap. Jadi orientasi dia itu adalah membuat bangga orang tuanya. Kalau digali lagi, kenapa itu penting? Dia ingin jadi anak yang berbakti, dia nggak mau jadi anak yang durhaka. Nah, sehingga mau anak teman-teman yang ngajaknya misalnya, udahlah ngapain sih nyari konsumen gitu ya. Nah, udah yuk kita ngopi-ngopi dulu. Yang dia ingat apa? Dia ingat tujuan dia membanggakan ibunya. Kalau dia ikut-ikutan lingkungan lagi, tujuan mulia dia itu nggak tercapai. Nah, itulah yang membongkar tadi mental block mungkin gitu ya, penghalang dia sehingga dia menemukan, oh ini yang saya lakukan.
Itulah kenapa pentingnya coaching itu, karena membantu orang menemukan meaning and purpose-nya dia, menemukan dorongan terkuat dari dalam diri, bukan dari luar. Insya Allah, kalau itu ditemukan di sesi coaching, nggak terpengaruh lagi sama lingkungan, Pak Dadan. Mau coba? Silahkan. Siap. Boleh tanya Coach? Wah, jangan nanya, ngasih materi aja Coach Salis. Enggak, saya mau nanya ke Coach saya Kak. kan. Oh boleh, silakan. Nanyanya ke Ya. sini lagi Coach Salis. Enggak, karena gini, Ya. mental block itu ada nggak hubungannya dengan apa ya, IQ atau EQ atau SQ gitu? Karena kalau nggak salah, coach ini kan sudah apa ya, tamat lah ISQ juga ya. Jadi saya ingin tahu ini, ingin tahu benar lah, ingin benar tahu atau tahu benar bahwa ini sebenarnya ada hubungannya dengan ini nggak, dengan IQ atau mungkin EQ atau SQ gitu ya. Jadi karena seringkali kita ingin membuang mental block itu katakanlah tidak bisa. Tadi kan di beberapa slide itu tidak disebutkan di situ yang mempengaruhi kan ada bahkan ada rules gitu ya, ada yang tadi emosi dan sebagainya gitu. Tapi IQ ini enggak ya, pengaruh enggak ya? Misalnya kita ngajarin untuk bisa menghapus mental block ke orang yang mungkin IQ-nya ya di bawah rata-rata itu lebih sulit gitu misalnya, kan berarti ada hubungannya gitu ya. Atau gimana, Coach Sayaka? Oke. Bismillah ya. Deg-degan yang nanya Coach Salis. Saya mau nanya benar nih. Jadi gini, mental block itu kan kita bermain dengan rasa ya. Gitu. Jadi pada saat misalnya kita nih ngecek dan tubuh kita tuh sangat pintar. Kita taunya mental block gitu ya. Pertama gini, misalnya kita punya target, saya pengen 100 juta satu bulan. Oke, itu adalah tadi nih, itu kan secara logika kita ya. Nah, kita cek, kita punya mental block nggak nih? Indikatornya adalah rasa. Kita tanya sama tubuh kita misalnya, saya yakin nggak ya? Saya mampu nggak saya dapat satu bulan 100 juta? Biasanya dia akan bereaksi. Kalau ada mental block, either mungkin di bagian sensasi di tubuh, ya tiba-tiba mungkin ada dadanya sakit, atau kayak, aduh kepalanya cenut-cenut, gitu. Itu satu indikator ada mental block. Atau ada nggak, kadang suka nggak sih Coach Salis tuh bilang gini, apa kayaknya nggak mungkin deh. Ya elah gila lo 100 juta, mana mungkin hari gini gitu. Ada jawaban-jawaban seperti itu. Nah, itu mental block. Nah, perlu digali ke dalam. Nah, bagaimana cara penggaliannya tuh ada banyak teknik deh. Salah satunya juga dengan si coaching kan gitu. Nah, coaching ada nggak hubungannya dengan IQ? Semua orang bisa nggak di coaching? Apakah berhubungan dengan IQ? Atau balik kepada siapa yang meng-coaching sebenarnya? Siapa yang memberikan pertanyaan? Siapa yang menterapi? Gitu. Jadi sebenarnya dan tadi kan saya share bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya netral. Ya kan, tergantung bagaimana kita memberi makna. Gitu. Jadi bagaimana makna itu tercipta karena segala sesuatu data dan informasi yang kita serap. Gitu. Jadi selama kita mungkin diri sendiri atau dibantu dengan orang lain bisa merubah maknanya, maka mental block itu akan hilang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan IQ-nya gitu ya. Ya IQ-nya paling dalam arti bagaimana dia menerimanya ya gitu. Kalau misalnya kita secara ngobrol nih gitu, bagaimana akhirnya dia bisa mendapatkan makna baru gitu. Contoh simpel misalnya kayak banyak nih, ini
banyak banget terjadi gitu ya. Aduh, saya pengen kurus gitu. Tapi pada saat dia apa ya, keinginan dia pengen kurus nih gitu. Nah, tapi ternyata dia tuh sering banget bilang, tapi saya tuh saya nggak bisa kurus, soalnya tuh saya emang dari kecil gendut. Lihat aja nih tangannya gitu. Ini terjadi sama saya sih sebenarnya. Lihat aja nih dari jempol sampai itu ini apa semuanya gendut gitu. Saya selalu meyakini bahwa diri saya tuh nggak pernah akan bisa kurus. Karena itu yang saya ulang lagi gitu. Nah, setelah akhirnya saya tahu, saya belajar coaching, saya tahu ilmunya, terus saya self coaching. Oh, ternyata ini yang saya beri makna. Itu yang saya yakini bahwa saya tidak bisa kurus karena dari kecil saya ya gendut gitu. Saya tuh suka makanan manis gitu. Itu sesuatu yang diyakini gitu. Tapi ternyata pada saat saya merubah makna bahwa iya ya, ternyata kan kurus atau enggak tuh ada juga ilmunya gitu. Ternyata saya tuh suka manis karena waktu kecil saya sering diajak orang tua saya tuh makan makanan yang manis. Ternyata itu bukan bawaan dari lahir yang tidak bisa dirubah gitu. Nah, begitu saya merubah maknanya, maka menjalankan dietnya pun lebih mudah. Gitu. Oke. Jadi bagaimana kita memberikan approach ke seseorang sih sebenarnya. Luar biasa. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach Ali. Semoga membantu ya. Oh, Masya iya, Allah. sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga terjawab ya, Coach Alis ya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Terjawab. Iya. Pak Dadan, gimana Pak Dadan ingin menemukan inner drive dengan Coach Fatwa? Kemarin saya udah coaching sama coach saya, Kak. Soalnya proses. Mencari teman yang sefrekuensi agak sulit. Baik. Teman-teman yang mau sharing atau ada yang ditanyakan, monggo, masih ada kesempatan waktunya. Saya boleh menambahkan dikit, Coach Kun tadi Ya, silakan. juga tuh kayak izin ya Coach saya kayak Coach Salis. Tadi kalau melihat pemaparan dari Coach saya kan ada namanya conscious sama subconscious gitu ya. Nah, sebenarnya mental block itu ada di mana gitu ya. Nah, ada di pikiran kita kah gitu ya, merasa tidak mampu. Nah, berarti itu kan di conscious-nya. Nah, kalau yang kita pelajari kan ada 3 lapis sebenarnya nih ya, ada subconscious, ada conscious, ada subconscious, sama ada supraconscious. Nah, conscious itu bicara dengan IQ, kalau dikaitkan tadi pertanyaan Coach Salis. Ada IQ, ada EQ, sama SQ. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan sadar, itu adanya di conscious, IQ. Nah, kalau tidak sadar, tadi mental block ya kita nggak sadar, tapi itu sudah menjadi penghalang kita. Itu adanya di subconscious yang tadi EQ, Coach Salis, ya di emotional questionnya kita. Kenapa ada di sana? Karena tadi bagaimana ceritanya Coach Raja 14 tahun yang lalu masih ingat dia pakai baju apa waktu nikah? Karena di situ ada emosi yang terlibat. Nah, pada saat emosi ini terlibat, ya itu akan tersimpan di memori ya, di limbic system tuh. Nah, itulah yang menjadi sebuah yang mempengaruhi pandangan kita, ya persepsi yang kita dapatkan gitu. Dan disitulah juga kalau di coaching itu yang membentuk limiting beliefnya kita. Segala kejadian ya yang ada dalam hidup kita, di mana di situ ada emosi terlibat, itulah yang akan menjadi suatu mental block kalau secara negatifnya. Untuk yang baik juga iya, gitu. Ya. Sehingga limiting belief itu ada dimunculkan dari pengalaman, ya, dari figur, ya, terus dari ilmu pengetahuan juga, terus dari tadi yang pada dan lingkungan, ya, karena repetition juga tadi ya, pengulangan, sering melihat figur gitu kan, dia menganggap diri dia itu udah seperti figurnya juga, padahal nggak juga gitu ya, nggak seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita kalau di coaching itu sebenarnya bukan menghilangkan ya. Kita nggak bisa menghilangkan kalau di coaching, menghilangkan mental block itu bukan dengan cara coaching kalau saya bilang. Tapi
dengan coaching yang inner drive tadi, kita masuk ke supra subconscious. Supraconscious. Supraconscious. Ya. Ibaratnya nih kalau konsalis kan di perminyakan nih gitu ya. Kita itu kayak ngebor kan, ngebor, ada lapisan-lapisan batunya, ketemulah batu cadas gitu ya, limiting beliefnya itu mental block yang kuat. Kita nggak ngurusin itu, kita tetap ngebor dengan powerful question sampai ketemu minyaknya. Nah, begitu minyak ini keluar, dia akan menerobos melewati limiting belief tadi sampai akhirnya kepada consciousnya kita dan melompat ya. Kita ketemu potensinya. Nah, setelah ketemu potensinya tadi atau purpose tadi atau inner drive tadi, kita melihat cara melompati atau melewati daripada mental block kita. Kita nggak fokus ke sana lagi karena kita udah fokus kepada tujuan kita. Nah, kalau menghilangkan mental block ya, mungkin dengan teknik lain. Ya, ada namanya hipno gitu kan ya. Kembali lagi dulu ke masa lalu, dibongkar lagi segala macamnya itu, benar-benar disapu bersih. Nah, baru setelah itu akan lebih mudah di coaching. Jadi kalau seseorang yang mental blocknya sangat besar, itu cukup effort sih sebenarnya ya, mengcoachingnya, mengebor limiting beliefnya karena dia ada di emosi. Nah, makanya kalau kita yang di Tripono Coaching kan, untuk mendapatkan inner drive-nya itu, meaning purpose-nya, kita harus pancing dulu emosinya, Coach Salis. Nah, pada saat emosinya itu dapat, itu akan pintu masuk, ketemu dia inner-nya. Nah, begitu inner-nya dapat, udah deh, dia langsung keluar, dia akan mengabaikan mental block itu karena dia hanya fokus kepada potensi yang sudah dia lihat mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan menjawab, Coach. Luar biasa. Terima kasih Coach Fatwa. Terima kasih. Tapi tadi ada apa? Ada RAS apa RAS itu apa tuh? Coach saya angkat tuh. RAS. Apa ras Sunda gitu ya, ras RAS itu reticular activating system. Oh, oke. Aku gitu. pikir tujuan dia itu untuk memfilter. Jadi sebelum masuk ke dalam subconscious, kita ada filternya dulu. Ada filternya antara conscious sama subconscious. Ya, betul. Oke. Tapi antara supra dan subconscious ada juga layernya lagi, enggak ya? Enggak, tapi antara dia supra tuh di dalamnya lagi gitu. Disingkat ya, saya share sedikit nih, Coach Salis biar jadi, ada gambaran. Ya, spiritual itu ya. Nih 3 kan? Conscious, subconscious, sama supraconscious. Gitu. Justru di dalam ini ya? Iya, yang dalam. 1 supraconscious, 6 subconscious, 5 conscious. Kalau ilmu 165-nya ya. 1 itu ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Tapi tadi saya tertarik juga indikator tadi bahwa ada mental block itu tadi disebutkan sampai ke tubuh kita ya, maksudnya kayak pening atau bahkan stres barangkali itu ada mental block di situ ya. Itu indikator ya, Coach Sayaka betul. Ya. Betul, Coach. Karena memang ya kayak di surat Yasin kan bahwa nanti yang akan bersaksi itu udah bukan mulut kita tapi adalah badan kita gitu. Jadi memang badan kita itu menyimpan semua memori. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Ayo yang lain teman-teman, monggo. Ini diskusi mantep banget nih. Iya menarik nih Coach Kun, ya menarik sekali. Iya, Pak Swipe masih terjaga. Balikpapan soalnya udah jam 10 lewat ya. Oh iya. Belum lagi Papua tuh, sudah jam 11 iya, berarti Kak Coach Nur. Coach Nur, how are you Coach Nur? Mau nonton bola dia sekalian. Oke. Masih ada Pak Swipe? Oh. Masih buku. Iya, monggo Pak Swipe, ayo. Sharing. Kan di kantor banyak itu. Banyak mental block. Tapi tadi apa Coach
Fatwa menyebutkan juga bahwa selain ini negatif ya juga positif ya tadi ya. Jadi mental mungkin juga bukan mental block tapi apa ya? Sebaliknya. Mental unblock ya. Ya, maksudnya kejadian-kejadian dalam hidup kita yang melibatkan emosi kan berarti ada yang positif, ada yang negatif ya. Karena tadi kayak pengulangan ya, dibilang anak malas gitu kan ya. Nah, dia sakit hati, dia sedih, itu kan udah emosi ya, sehingga masuk dan tertanam di situ. Begitu juga sebaliknya kan, kalau kita puji dia gitu ya. Mungkin istilahnya aja ya perlu kita temukan, bukan mental block tapi mental diamond kali ya di situ ya. Iya, bagus. Ya, makanya tadi kan aku bilang ada yang pikiran memberdayakan, ada yang tidak memberdayakan. Ya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah juga sih, nggak ada yang baik buruk gitu. Tapi ya dia sifatnya tidak memberdayakan aja gitu. Sifatnya dia menghambat kita gitu. Ya artinya sebenarnya kalau kita udah menemukan tadi core-nya, masalahnya, kita bisa memperbaiki dia dengan cara memberi nutrisi yang baik gitu. Artinya Betul. Misalnya yang tadinya perkataan yang tadi ya bodoh atau ini justru jadi baik gitu ya. Misalnya kayak kita ke diri sendiri aja tiap pagi kalau kita bilang bahwa kita atau ya kita baik, kita ini mungkin tiap hari gitu jadi benar gitu kan. Biasanya kita rubah dulu maknanya, Mas Alis. Jadi kita rubah dulu maknanya karena sesuatu yang misalnya dia terjadi emosi yang kuat nih, dia masuk di dalam subconscious-nya dia gitu ya. Misalnya dia dari kecil dikatakan sama orang tuanya tuh yang kamu bodoh gitu. Itu yang tertanam gitu kan. Ternyata dia baru sadar nih. Nah, makanya tadi saya bilang 3M. Sadari, terima dulu gitu. Bahwa dia harus paham bahwa oke, saya terima nih. Ini adalah keadaan saya waktu kecil, saya dibilang sering dikatakan bodoh oleh orang tua saya. Nah, lalu rubah apakah memang benar-benar orang tua saya, kenapa orang tua saya pada saat itu mengatakan saya bodoh? Oh, ternyata dia lagi banyak pikirannya. Oh, ternyata dia nggak bermaksud untuk mengatakan bodoh, tapi ya itu saat itu dia lagi emosi aja yang karena banyak pikirannya, banyak pekerjaan gitu. Nah, di situ dia merubah maknanya bahwa oh, saya tuh karena si orang tua saya ternyata bukan bermaksud untuk mengatakan saya benar-benar bodoh gitu, tapi memang saat itu kondisinya aja yang tidak mendukung gitu. Nah, dari situ baru dirubah. Kita setiap hari kita bilang gitu, ya saya pintar gitu. Baru ada proses merubah. Gitu sih. Kalau di coaching pun juga akan seperti itu kan, bagaimana kita memasukkan, kita cari dulu rasanya, emosinya, karena emosi akan terlihat dari gesture tubuh kita. Gitu. Nah, di coaching pun ada pengalaman tadi ya, bahwa setiap hari kita bilang saya kurus, jadi kurus benar ya. Tapi dengan rubah makna kayak di coaching. Pada saat kita menemukan, kalau di coaching kan kita menyebutnya limiting belief ya gitu. Di limiting belief atau mental block ini kita akan challenge bagaimana pada saat dari mana Anda punya pemikiran seperti itu. Gitu. Misalnya dia bilang, ya saya nggak bisa nih bisnis, soalnya keluarga saya bukan pebisnis. Gitu. Nah, itu akan di-challenge. Pemikiran dia akan di-challenge dari mana sih sumbernya gitu loh. Nah, begitu ketahuan kaki-kakinya, baru di situ dikasih makna yang baru. Oke. Luar biasa. Mantap. Terima kasih, mantap sekali. Luar biasa. Ini panggung malam hari ini benar-benar duet maut nih. Next kayaknya harus tambah nih Malaysia, Coach Raja gitu ya. Nah, jadi Malaysia Jepang gitu kan. Ada King of Coaching. Iya. Internasional ya. Queen coachingnya udah ada tuh, Coach Sayaka. Kingnya coaching Coach Raja. Masih ada lagi yang mau sharing atau ada yang mau ditanyakan? Padahal malam hari ini kita mau banyak kasih hadiah free coaching nih buat yang bertanya. Mungkin udah ini kali cukup clear gitu ya penyampaiannya, mudah-mudahan ya Coach saya kayak antara 2 ya, antara 3 bahkan kalau malam ini webinar. Tidak ada pertanyaan karena mengerti atau karena sudah tertidur atau sampai dipanggil-panggil ya. Iya.
Tapi nggak apa-apa, apapun itu mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kita juga mohon maaf. Ya, mungkin Silakan, Coach. karena sudah larut juga ya Coach Fatwa. Ya. Ada closing statement mungkin dari Coach Fatwa dan Coach Sayaka. Monggo. Oke. Dari saya dulu ya. Nah, bismillah. Dari saya intinya adalah jadilah leader untuk diri sendiri dulu gitu ya, sebelum kita jadi leader untuk orang lain. Nah, untuk bisa membantu kita jadi leader yang luar biasa, saya sarankan sih coba lalui minimal 1 kali sesi proses coaching dan temukan purpose Anda dalam hidup. Ya, insya Allah itu akan membantu kita lebih clear mau jadi leader yang seperti apa. Baik itu buat diri kita, buat keluarga kita, bisnis kita, maupun pekerjaan kita. Karena sejatinya kita diciptakan sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Dan kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik nanti di hari akhirat. Terima kasih. Masya Allah. Silahkan, Coach Sayaka. Saya mengquote yang tadi aja, gambar dari Coach Raja. At the end of the day, your biggest competition is you. Jadi pada akhirnya kompetisi terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. So pahami itu dengan 3M, sadari, terima, perbaiki. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Iya, ini di kolom chat ada link bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sesi coaching free. Silahkan mengakses link yang ada dalam chat ya. Jadi kesempatan ini bisa dimanfaatkan karena kita bertemu dengan coach yang luar biasa nih. Baik, untuk akhir sesi mungkin kita perlu foto dulu ya, dokumentasi, karena dari tadi sepertinya kita belum berfoto bersama. Teman-teman yang minta kerelaannya untuk membuka video untuk dokumentasi kita. Tunjukkan wajah. Iya. Gantengnya, wah, pada keluar nih. Nanti kita nggak kenal nih kalau nggak menampakkan. Ternyata ada Coach Eko juga ya, ada Coach Eko, ada Coach. Iya. Ayo masih kita beri waktu, kita hitung sampai 10 deh untuk membuka 1. Kasih hadiah, Coach. 3. Tuh, Coach Hari kalau dikasih hadiah keluar tuh wajahnya Coach Hari. Coach Hari 5. Coach Hari 10 ya. Tuh, saya pakai baju tidur. Enggak apa-apa. Kepalanya aja. Menguji antusias nih. Nah, gini nih fotonya nanti ya. Wajah bajunya nggak usah kelihatan. Sampai 6 tadi udah ya? 7? Ya. Ayo, masih ada kesempatan lagi, silakan. 8, Masya Allah. 9, 10. Ayo Coach Arina. Ini fotografer kita nih. Mulai ayo, ya. Berikan senyum ya. Coach Hari nggak mau open kamera? Mau dong. Ayo dong Coach Hari. 1, 2, 3. Iya. Oke, sebentar. Tapi dia baru muncul. Tuh Coach Hari baru muncul. Ya. 1, 2, 3. Coach Salis yang bertahan nggak mau nih. Udah digoda-godain juga nggak mau. Dia pakai kutang doang kalau Coach Hari. Berarti kutang, aduh bahasa kutang tuh ya. Astagfirullah. Nggak mau buka video nih, ada mental block berarti. Bukan mental block, ada kutang blok itu. Aduh, maaf ya Coach Salis. Itu ada Coach Dewi, Coach Dewi aja berani loh. Aduh. Sekali lagi tadi Coach Dewi belum kelihatan. Oke, yuk. 1, 2. 1, 2, 3. Nggak pede. Makasih semuanya ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah bersedia membuka Coach Fatwa. Ya, sama-sama. Terima kasih Coach Raja. Thank you. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sering-sering mampir ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Salis. Terima kasih Coach Oke, Salis. makasih. Terima kasih teman-teman semua.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Dadan. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Pak Dadan, terima Coach kasih. Dewi. Pak Dadan, Iya. Pak Dadan. Lagu Raja itu ya. Pak Dadan. Iya, di akhir acara saya mohon maaf sebagai pemandu acara di sini. Kalau ada salah kata itu murni datang dari saya. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.